Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Allah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kembali pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Baitul Nur ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita di hadapan Allah, yaitu menegakkan sholat Isya berjamaah, dan insyaallah akan kita teruskan dengan sholat tarawih dan sholat witir berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa ditujukan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Amin. Ibu bapak jemaah Allah, sebelum sholat tarawih kita mulai, izinkanlah kami membacakan beberapa informasi yang pertama. Kembali pada malam hari ini yang terhormat Bapak Putra Haji Mas Andi akan bertindak sebagai imam dan sekaligus mengisi khutbah pada malam hari ini. Informasi yang kedua, sampai pada malam kemarin telah terkumpul infak Ramadan sebesar Rp5.600.000. Alhamdulillah, kami atas nama takbir mengucapkan terima kasih. Semoga amal ibu bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah ibu bapak jamaah Allah, marilah kita tunaikan sholat tarawih ini dengan penuh rasa ikhlas dan khusyuk, hanya semata menghadap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyyi ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak ibu adik-adik jamaah sholat Isya rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya, dari menjalankan sholat Isya dan sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat witir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rasa istiqomah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hambanya yang husnul khotimah. Amin. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mencintai dan dicintai beliau, dan besok dari yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimahullah, setiap pagi habis subuh sebagian dari umat Islam itu tidur. Para ulama sangat menganjurkan bahwa setelah subuh itu digunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tidur setelah subuh itu
Syekh Sulaiman Al-Jamal itu dihukumi adalah tidur yang berupa siksa, karena habis subuh sebenarnya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbitnya matahari. Bapak dan Ibu rahimahumullah, menurut Syekh Sulaiman Al-Jamal bahwasanya tidur itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang namanya tidur lalai. Tidur lalai itu tidurnya orang di dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu yang tidur, maka itu disebut dengan tidur lalai. Ada pula yang namanya tidur istirahat. Tidur istirahat itu tidur menjelang waktu zuhur, seperti yang dilakukan Rasulullah 15 menit 20 menit sebelum zuhur, tidur siang terlebih dahulu. Itu tidur istirahat. Ada pula yang namanya tidur rahmat. Tidur rahmat, tidur kasih sayang, yaitu tidur setelah sholat isya. Ada pula yang namanya tidur celaka, menurut Syekh Jamal, yaitu tidur di waktu sholat. Waktunya sholat malah tidur, itu tidur celaka. Ada pula yang namanya tidur laknat. Tidur laknat itu tidur di waktu sholat subuh. Padahal disitu banyak sekali rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dia tidur. Dan yang terakhir adalah tidur yang celaka, yaitu tidur yang dilakukan setelah waktu subuh. Bapak dan Ibu rahimahumullah, para ulama menghukumi bahwa tidur setelah subuh itu hukumnya makruh. Mengapa dihukum makruh? Yang pertama, tidur setelah sholat subuh itu mempersempit rezeki. Rezeki di sini dalam arti tidak ada materi, bisa berupa rasa bahagia, bisa berupa rasa senang, bisa berupa kesehatan. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidur di waktu setelah sholat subuh bisa rezekinya sempit, kesehatannya terganggu, keluarganya tidak bahagia. Nah, oleh karena itu kita berusaha habis sholat subuh, kita berusaha untuk berzikir, membaca Al-Quran, untuk kita mengenal dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa suatu hari Rasulullah mendatangi rumahnya putrinya Fatimah. Di sana Fatimah sedang tidur, maka Fatimah dibangunkan. Wahai putriku, bangunlah, berdirilah, karena di waktu pagi ini Allah melimpahkan rezeki kepada umatnya, kepada makhluknya. Maka terima, bangunlah, jangan sampai kita tidur. Kalau kita tidur setelah sholat subuh, itu rata-rata itu mimpinya jelek, mimpinya jelek, kejar-kejar anjing, gitu. Bahkan ya paling dapatnya kita itu menggambar pulau di Batam kita. Bapak Ibu rahimahumullah, yaitu yang pertama tadi mempersempit rezeki kita. Karena dalam hadis tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezekinya di waktu pagi, yaitu waktu subuh sampai menjelang terbitnya matahari. Yang kedua, yaitu menjadikan hidup kita itu tidak barokah. Kita selalu berharap keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, rezekinya barokah, rezekinya melimpah luas, halal dan thayyibah, berkah. Kita selalu berharap seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Rasulullah setiap pagi itu pernah berdoa pada sahabatnya, yaitu Allahumma barik li ummati bukuriha
menikmati buku ini. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari. Maka kalau di pagi hari kita tidur, kita tidak mendapatkan keberkahan dari doanya Rasulullah SAW. Semoga kita bisa menjaga di waktu pagi, kita bisa berpikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah melapangkan rezeki bagi kita semuanya, hidup kita menjadi hidup berkah. Amin. Demikian yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.